Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Risa Puspitasari, dan rekan saya, Yudi Mufti Prawira, akan memaparkan materi mengenai Internal Controls and Risk in IT Systems. Baiklah, pada bagian pertama saya akan membahas mengenai gambaran umum pengendalian internal untuk sistem teknologi informasi. Untuk sebagian besar organisasi, sistem komputer sangat penting untuk operasi yang sedang berlangsung. Salah satu fungsi penting dalam sistem teknologi informasi adalah sistem informasi akuntansi. Sistem teknologi informasi telah menjadi sangat penting sehingga organisasi tidak akan dapat beroperasi jika sistem teknologi informasi mereka tiba-tiba gagal. Karena sistem teknologi informasi adalah sumber daya yang sangat penting dan berharga untuk sistem akuntansi, maka dari itu kita harus mempelajari dan memahami jenis ancaman yang membuatnya rentan sehingga ancaman ini dapat diminimalkan. Sebagai analogi, ketika Anda memarkirkan mobil di garasi umum, Anda memikirkan apakah mobil tersebut rentan terhadap pencurian atau vandalisme dan melakukan tindakan pencegahan seperti mengunci pintu atau menyalakan alarm. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mempertimbangkan kemungkinan ancaman terhadap sistem teknologi informasi dan untuk mengetahui bagaimana menerapkan kontrol untuk mencoba mencegah ancaman tersebut menjadi kenyataan. Pengetahuan tentang sistem teknologi informasi dan risiko serta pengendalian terkait merupakan faktor penting dalam memperoleh pemahaman tentang proses bisnis dan pencatatan, ringkasan, pemantauan, dan pelaporan hasil. Proses bisnis seperti yang melibatkan pendapatan, pengeluaran, konversi, dan proses administrasi. Data yang dihasilkan dari proses ini biasanya direkam, dipantau, dan disimpan dalam sistem teknologi informasi. Serangkaian konsep penting adalah pencocokan kontrol dengan risiko, untuk menguasai risiko dan kendali, serta bagaimana mereka cocok. 3 area harus dipahami sepenuhnya. Area pertama adalah deskripsi umum dan kontrol aplikasi yang harus ada dalam sistem teknologi informasi. Yang kedua adalah jenis dan sifat risiko dalam sistem teknologi informasi. Ketiga, dan yang paling penting, adalah pengenalan tentang bagaimana kontrol ini dapat digunakan untuk mengurangi risiko dalam sistem teknologi informasi. Selanjutnya, pengendalian internal untuk sistem berbasis komputer digambarkan sebagai 2 jenis, yaitu kontrol umum dan kontrol aplikasi. Kontrol umum menerapkan secara keseluruhan ke sistem akuntansi IT. Mereka tidak terbatas pada aplikasi akuntansi tertentu. Contoh dari kontrol umum adalah penggunaan sandi untuk mengizinkan hanya pengguna yang berwenang untuk masuk ke sistem akuntansi berbasis teknologi informasi, tanpa memperhatikan pemrosesan data dalam aplikasi tertentu. Kata sandi harus digunakan dalam sistem teknologi informasi. Yang kedua, kontrol aplikasi digunakan secara khusus dalam aplikasi akuntansi untuk mengontrol input, pemrosesan, dan output. Kontrol aplikasi dimaksudkan untuk memastikan masukan dan pemrosesan akurat dan lengkap dan bahwa keluaran didistribusikan, dikontrol, dan dibuang dengan benar. Berikut kita akan bahas contoh kasus. Pada hari Natal tahun 2011, grup peretas yang terorganisir secara longgar bernama Anonymous meretas perusahaan keamanan data Amerika Serikat Startport yang berbasis di Austin, Texas. Beberapa hari kemudian, Anonymous mengungkapkan bahwa mereka telah mengumpulkan 200 GB data dari Startport, termasuk kredit klien, nomor kartu, alamat email, kata sandi, dan alamat surat. Itu memposting nomor kartu kredit lebih dari 30.000 klien Startport. Pada 2013, peretas komputer target mengakibatkan lebih dari 40 juta nomor kartu kredit dan debit dicuri. Pada 2014, Home Depot mengungkapkan bahwa peretas telah menggunakan malware
untuk mengakses 56 juta data kartu kredit dan kartu debit. Pada tahun 2015, pelanggaran data di Anthem menyebabkan 80 juta data pelanggan dan karyawan terungkap. Informasi kartu debit, kartu kredit, nomor jaminan sosial, dan tanggal lahir semuanya dicuri. Jenis ancaman keamanan komputer ini terus berlanjut, bahkan saat perusahaan mencegahnya. Pada 2015, biaya rata-rata kejahatan dunia maya bagi perusahaan besar Amerika Serikat adalah 15,42 juta dolar per tahun. Meskipun tidak mungkin untuk mencegah semua pelanggaran jaringan komputer tersebut, perusahaan harus menerapkan kontrol yang tepat untuk mencoba mengurangi kemungkinan masalah keamanan komputer. Kontrol diperlukan untuk melindungi data perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya bagian 2 yaitu kontrol umum untuk sistem teknologi informasi. Kontrol umum yang dijelaskan di bagian ini dibagi menjadi 5 kategori besar, yaitu yang pertama, autentikasi pengguna dan membatasi akses yang tidak sah, peretasan dan pembobolan jaringan lainnya, struktur organisasi, lingkungan fisik dan keamanan fisik sistem, dan keberlangsungan bisnis. Autentikasi pengguna dan membatasi pengguna yang tidak sah. Autentikasi pengguna adalah proses atau prosedur dalam sistem IT untuk memastikan bahwa orang yang mengakses sistem IT adalah pengguna yang sah dan berwenang. Pengguna yang tidak sah mencoba mengakses sistem IT adalah masalah yang umum, sulit, dan berkelanjutan yang harus dicoba dikendalikan oleh organisasi. Pengguna yang tidak sah mungkin adalah peretas atau orang di luar organisasi, atau pengguna dalam perusahaan yang mencoba mengakses data yang bukan hak mereka. Untuk membatasi akses yang tidak sah, ada banyak kendali umum yang harus dilakukan. Penting untuk mengautentikasi pengguna saat mereka mencoba mengakses sistem IT. Pengguna dapat diautentikasi dengan satu atau lebih dari beberapa cara. Sistem IT harus mengharuskan pengguna masuk dengan identifikasi pengguna atau login yang berbeda, atau ID pengguna dan kata sandi. Login artinya membuat komputer mengenali Anda untuk membuat koneksi di awal sesi komputer. Untuk meningkatkan efektivitas pembatasan login, ID pengguna harus unik untuk setiap pengguna. Sedangkan kata sandi adalah sekumpulan karakter rahasia yang mengidentifikasi pengguna sebagai pemilik asli dari ID pengguna terkait. Kata sandi harus terdiri dari setidaknya 8 karakter dan berisi setidaknya 1 karakter non-alfanumerik. Ada beberapa kelemahan dalam kata sandi. Beberapa organisasi menggunakan kata sandi bersama dengan alat lain, seperti kartu pintar, token, dan biometrik. Penggunaan kata sandi dapat diperkuat dengan penggunaan kartu pintar yang dibawa oleh pengguna. Kartu pintar dicolokkan ke pembaca kartu komputer dan membantu mengautentikasi bahwa pengguna itu valid. Kartu pintar adalah perangkat berukuran kartu kredit dengan sirkuit terintegrasi yang menampilkan kode ID yang terus berubah. Pengguna memasukkan kata sandinya, dan kemudian kartu pintar menampilkan ID yang ia gunakan untuk masuk. Kartu pintar biasanya menggunakan ID pengguna setiap 5 menit atau lebih. Teknologi yang lebih baru untuk mengautentikasi pengguna adalah token atau token keamanan yang dihubungkan ke port USB dan dengan demikian menghilangkan kebutuhan akan pembaca kartu. Jika tidak, tujuan dan penggunaan token keamanan sama dengan yang dimiliki kartu pintar. Selanjutnya, perangkat biometrik juga dapat digunakan untuk mengautentikasi pengguna dan membatasi akses yang tidak sah. Perangkat biometrik menggunakan beberapa karakteristik fisik unik
dari pengguna untuk mengidentifikasi pengguna dan mengizinkan tingkat akses yang sesuai ke pengguna tersebut. Selanjutnya, peretasan dan pembobolan jaringan lainnya. Ketika sistem IT terhubung ke jaringan internal atau internet, jaringan tersebut terbuka untuk peluang akses yang tidak sah. Semakin luas rangkaian koneksi jaringan, semakin besar peluang untuk akses tidak sah oleh peretas, orang lain di luar organisasi, dan karyawan yang tidak sah. Ketika sistem IT memiliki koneksi jaringan, organisasi harus menggunakan satu atau lebih firewall di jaringan. Firewall adalah perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya yang dirancang untuk memblokir akses yang tidak sah. Untuk membatasi potensi kerusakan dari akses yang tidak sah, data sensitif harus dienkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia yang disebut sebagai teks sandi. Data terenkripsi hanya dapat diterjemahkan oleh mereka yang memiliki kunci enkripsi atau kata sandi. Enkripsi menjadikan data tidak berguna bagi mereka yang tidak memiliki kunci enkripsi yang benar. Ada dua jenis enkripsi, yaitu enkripsi simetris dan enkripsi kunci publik. Lalu lintas jaringan antara organisasi dan semua pengguna resmi yang dikirim melalui internet harus membatasi akses dengan menggunakan teknologi berbasis web yang disebut lapisan soket aman atau SSL. Orang yang mencoba mengakses sistem organisasi dengan cara yang tidak sah terus mengeksploitasi cara baru untuk mendapatkan akses. Oleh karena itu, organisasi harus memelihara rencana untuk terus memantau dan menguji kerentanan sistem IT-nya terhadap akses yang tidak sah. Untuk memantau paparan jarak jauh, harus terlibat dalam penilaian kerentanan, deteksi intrusi, dan pengujian penetrasi. Selanjutnya, struktur organisasi. Organisasi dengan sistem IT yang luas harus mengatur keseluruhan pengembangan dan pengoperasian sistem IT melalui penggunaan sebuah komite tata kelola IT. Biasanya terdiri dari para puncak eksekutif. Fungsinya untuk mengatur keseluruhan pengembangan dan pengoperasian sistem IT. Komite yang akan mencakup pejabat seperti CEO, CFO, CIO, dan kepala unit bisnis seperti wakil presiden pemasaran. Memiliki beberapa tanggung jawab seperti berikut. Yang pertama, selaraskan investasi IT dengan strategi bisnis. Menginvestasikan dana dan sumber daya di sistem IT yang paling menguntungkan harus meningkatkan tujuan jangka panjang pencapaian strategi bisnis. Yang kedua, anggaran dana dan personel untuk penggunaan sistem IT yang paling efektif, mengawasi dan memprioritaskan perubahan pada sistem IT. Dalam organisasi, banyak kelompok pengguna secara bersamaan akan meminta perbaikan atau perubahan pada subsistem mereka dalam sistem IT. Komite Tata Kelola IT akan menunjuk komite pengarah untuk memprioritaskan permintaan ini sesuai dengan strategi bisnis yang paling cocok dan kelayakan merancang, mengembangkan, dan menerapkan perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan, memantau, dan meninjau semua kebijakan operasional IT. Organisasi harus memelihara kebijakan dan deskripsi prosedur untuk pengoperasian dan pengembangan sistem IT-nya. Yang keempat, kembangkan, pantau, dan tinjau kebijakan keamanan. Organisasi hendaknya memelihara kebijakan dan uraian prosedur yang berkaitan dengan keamanan. Misalnya, organisasi harus memiliki prosedur yang ditetapkan untuk memantau dan menindaklanjuti pelanggaran keamanan ke sistem IT. Dalam sistem IT, tugas yang akan dipisahkan adalah tugas analis sistem, pemrograman, operator, dan administrator database. Analis sistem menganalisis dan merancang sistem IT, sementara programmer sebenarnya menulis perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman. Sedangkan operator adalah karyawan yang bertanggung jawab untuk memproses data operasi. Administrator database mengembangkan dan memelihara database
dan memastikan kontrol yang memadai atas data di dalam database. Selanjutnya, lingkungan fisik dan keamanan. Kontrol umum untuk sistem IT harus mencakup kontrol atas lingkungan fisik sistem dan kontrol akses fisik untuk membatasi siapa yang berhubungan dengan sistem. Lingkungan fisik mencakup lokasi, lingkungan operasi, dan sistem cadangan sistem IT. Keamanan fisik dimaksudkan untuk membatasi akses fisik ke perangkat keras dan lunak komputer sehingga tindakan jahat atau perusakan tidak mengganggu sistem dan agar data terlindungi. Sistem komputer juga harus memiliki UPS atau Uninterruptible Power Supply dan EPS Emergency Power Supply. Sistem komputer sebuah UPS termasuk baterai untuk menjaga daya saat terjadi pemadaman listrik untuk menjaga komputer tetap berjalan selama beberapa menit setelah listrik padam. Sedangkan EPS adalah daya alternatif yang memberi tenaga listrik jika salah satu sumber utama hilang. Contoh EPS adalah generator bertenaga bensin. Seperti yang mungkin kita temukan pada komputer pribadi, kehilangan daya listrik dapat menyebabkan data hilang atau rusak. Jika terjadi kegagalan daya listrik, UPS dan EPS dapat menjadi sistem IT tetap beroperasi setidaknya hingga aplikasi dan data individual dapat disimpan dan secara bertahap dimatikan. UPS dan EPS berfungsi sebagai daya tak terputus dan sistem daya darurat yang memungkinkan jaringan ini melanjutkan operasi selama pemadaman. Perangkat keras dan data dalam sistem IT juga rentan terhadap kerusakan, kehancuran, gangguan, atau pencurian jika orang yang tidak berwenang dapat mengaksesnya secara fisik. Sistem IT skala besar harus dilindungi oleh kontrol akses fisik. Pengendalian tersebut meliputi yang pertama, akses terbatas ke ruang komputer melalui ID karyawan atau kunci tertentu. Yang kedua, peralatan pengawasan video. Yang ketiga, log orang yang masuk dan keluar dari ruang komputer. Yang keempat, penyimpanan terkunci dan data cadangan dan backup data offsite. Keberlangsungan bisnis. Business Continue Planning atau BCP adalah program proaktif untuk mempertimbangkan risiko terhadap kelangsungan bisnis dan mengembangkan rencana dan prosedur untuk mengurangi risiko tersebut. Karena sejumlah besar organisasi bergantung pada sistem IT untuk beroperasi, kelanjutan sistem IT merupakan bagian integral dari kelangsungan bisnis. BCP adalah konsep yang luas, tetapi karena pentingnya sistem IT sebagai sumber daya bisnis yang kritis, sebagian besar BCP mencakup kelanjutan IT. Dua bagian dari kelangsungan bisnis terkait dengan sistem IT yaitu sebuah strategi untuk backup dan restorasi sistem IT dan sebuah rencana pemulihan bencana. Salah satu pendekatan untuk sistem pemrosesan cadangan disebut Redundant Array of Independent Disk. Dua atau lebih jaringan komputer atau server data yang dapat menjalankan proses yang identik atau memelihara data yang sama. Rencana kelanjutan sistem IT setelah terjadi bencana disebut Disaster Recovery Plan, sedangkan BCP adalah perencanaan proaktif. DRP adalah rencana yang lebih reaktif untuk memulihkan operasi bisnis ke normal setelah terjadi bencana. Rencana pemulihan bencana harus mencakup semua rencana yang diperlukan untuk melanjutkan operasi IT setelah terjadi bencana. Selanjutnya, General Controls from an AICPA Trust Service Principle Perspective. Setiap kontrol umum dimaksudkan untuk mencegah, mendeteksi, atau mengoreksi risiko dan exposure dalam sistem IT.
Perusahaan dapat memilih untuk tidak menggunakan semua kontrol yang dijelaskan sebelumnya. Setiap organisasi harus memutuskan kombinasi kontrol IT mana yang paling sesuai untuk sistem IT-nya, memastikan bahwa manfaat dari setiap kontrol lebih besar daripada biayanya. Sebagai contoh, kita mungkin tidak akan mengeluarkan uang untuk memasang sistem alarm pencuri mobil untuk ekstensif di Honda Civic 1988. Biaya alarm pencuri akan melebihi manfaatnya. Saat mempertimbangkan risiko IT, organisasi harus menerapkan kontrol IT yang menguntungkan biaya. Sebagai kerangka kerja untuk membahas risiko IT ini, prinsip layanan kepercayaan AICPA mengkategorikan kontrol dan risiko IT ke dalam 5 kategori, yaitu keamanan, ketersediaan, integritas pemrosesan, privasi online, dan kerahasiaan. Keamanan adalah sistem dilindungi dari yang tidak sah, baik itu fisik maupun logis. Ketersediaan, sistem tersedia untuk pengoperasian dan digunakan sesuai komitmen atau setuju. Integritas pemrosesan, sistem selesai, akurat, tepat waktu, dan resmi. Selanjutnya, privasi online, yaitu informasi pribadi yang diperoleh sebagai hasil dari e-commerce adalah dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan disimpan sebagai komitmen atau kesepakatan. Kerahasiaan, yaitu informasi yang ditetapkan sebagai rahasia, dilindungi, atau disetujui. Beberapa potensi risiko dalam sistem dan kontrol IT yang dapat menguranginya. Sama seperti kunci pintu mobil, kontrol mengurangi risiko, tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan risiko tersebut. Yang pertama ada risiko karena tidak membatasi pengguna yang tidak sah. Ada beberapa risiko keamanan akibat akses tidak sah. Namun pertama penting untuk memahami sifat akses tidak sah ini. Meskipun jenis akses tidak sah yang paling populer mungkin dilakukan oleh orang yang tidak dikenal organisasi, karyawan organisasi juga dapat mencoba mengakses data yang tidak memerlukan akses untuk menjalankan tugas pekerjaan mereka. Selanjutnya, risiko dari peretasan atau pembobolan jaringan lainnya. Hacker atau orang lain yang membobol jaringan komputer biasanya dianggap berada di luar perusahaan. Meskipun ini seringkali benar, seorang peretas dapat menjadi karyawan organisasi yang meretas dari rumah atau di tempat kerja. Faktanya, karyawan terkadang bisa menjadi lebih berbahaya karena pengetahuan mereka tentang operasi perusahaan dan potensi akses ke informasi atau aset perusahaan. Kontrol yang dapat diterapkan adalah firewall, enkripsi data, kebijakan keamanan, resolusi pelanggaran keamanan, lapisan soket aman, jaringan pribadi virtual, privasi kesetaraan kabel, akses terlindungi nirkabel, pengenalan layanan, perangkat lunak antivirus, penilaian kerentanan, pengujian penetrasi, dan deteksi intrusi. Selanjutnya, risiko dari faktor lingkungan. Sistem IT dapat dipengaruhi secara negatif oleh lingkungan tempat mereka beroperasi. Suhu atau kelembaban yang ekstrim dapat menyebabkan masalah pengoperasian, terutama pada komputer mainframe besar yang sensitif terhadap panas dan kelembaban tinggi, dan oleh karena itu harus ditempatkan di ruangan yang iklimnya dikontrol dengan ketat. Selanjutnya, risiko akses fisik. Akses fisik ke sistem komputer dan ruang komputer harus dibatasi untuk mereka yang harus memiliki akses untuk melaksanakan tugas pekerjaannya. Orang lain yang mendapatkan akses menimbulkan risiko dalam sistem IT. Selanjutnya, risiko keberlangsungan bisnis. Banyak hal yang dapat mengganggu kelangsungan usaha, termasuk bencana alam. Karena pentingnya sistem IT untuk keberlangsungan bisnis, harus ada kontrol untuk membatasi risiko IT terkait kelangsungan bisnis dan bencana alam. Namun, sebagai bagian dari perencanaan kontinuitas, organisasi harus tetap menyimpan salinan cadangan data di dalam dan di luar situs.
Selanjutnya, exposure perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem IT. Ada begitu banyak jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan dalam sistem akuntansi berbasis IT, sehingga tidak ada dua organisasi yang mungkin memiliki konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang identik. Setiap organisasi memilih dan mengimplementasikan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Adapun area exposure yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol aktivitas input dan output dasar dari komputer. Sistem operasi menyediakan instruksi yang memungkinkan CPU membaca dan menulis ke disk, membaca input keyboard, mengontrol output ke monitor, mengatur memori komputer, dan berkomunikasi antara CPU. Selanjutnya ada data. Dalam sistem IT, semua atau sebagian besar catatan dan data akuntansi disimpan dalam bentuk elektronik di database. Selanjutnya, sistem manajemen basis data. Sistem manajemen berbasis data adalah sistem perangkat lunak yang mengelola antarmuka antara banyak pengguna dan database. LAN and WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis kecil. Dalam kebanyakan kasus, LAN berada di dalam satu gedung atau grup bangunan lokal. Kebanyakan LAN adalah sekumpulan komputer pribadi atau workstation yang terhubung untuk berbagai data dan perangkat seperti printer. Karena LAN dan WAN terhubung ke jaringan server dan komputer yang lebih besar, dalam sebuah perusahaan, LAN mewakili area exposure risiko. Selanjutnya, internet dan World Wide Web. Banyak perusahaan menggunakan internet untuk membeli atau menjual melalui situs web atau untuk melayani pelanggan dan atau karyawan dengan lebih baik. Selanjutnya, pekerja telekomuting dan pekerja lapangan. Sejumlah besar karyawan di Amerika Serikat bekerja dari rumah menggunakan beberapa jenis koneksi jaringan ke kantor. Pertukaran data elektronik adalah pengalihan dokumen bisnis standar perusahaan ke perusahaan dalam bentuk elektronik. Pertukaran data elektronik banyak digunakan oleh bisnis untuk membeli dan menjual barang yang material. Aplikasi perangkat lunak. Selanjutnya, application software application controls. Perangkat lunak aplikasi menyelesaikan tugas pengguna akhir seperti pengolah data, spreadsheet, pemeliharaan database, dan fungsi akuntansi. Semua perangkat lunak aplikasi berjalan di atas perangkat lunak sistem operasi dan menggunakan input dasar, output, dan fungsi penyimpanan data dari sistem operasi. Setiap perangkat lunak akuntansi dianggap sebagai perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan titik masuk lain di mana pengguna yang tidak sah atau peretas dapat memperoleh akses. Kontrol aplikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi, kelengkapan, dan keamanan input, pemrosesan, dan output dijelaskan sebagai berikut. Kontrol masukan dimaksudkan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data prosedur input dan data yang dihasilkan. Kontrol pemrosesan dimaksudkan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan pemrosesan yang terjadi dalam aplikasi akuntansi. Kontrol keluaran dimaksudkan untuk membantu memastikan keakuratan, kelengkapan, dan keamanan keluaran yang dihasilkan dari pemrosesan aplikasi. Selanjutnya, masalah etis dalam sistem IT. Sekumpulan kontrol internal yang kuat dapat membantu mencegah perilaku tidak etis seperti penipuan dan penyalahgunaan.
Manajemen memiliki tugas untuk memelihara kontrol internal atas sistem IT karena beberapa alasan. Terutama, manajer memiliki tanggung jawab kepengurusan untuk melindungi aset dan dana yang dipercayakan kepada mereka oleh pemilik organisasi, dan memenuhi tanggung jawab ini memerlukan adanya kontrol untuk melindungi aset. Sistem IT itu sendiri, seperangkat perangkat keras dan perangkat lunak komputer, merupakan aset yang harus dilindungi dari pencurian, penyalahgunaan, atau tanpa kontrol yang tepat pada sistem IT, sistem komputer dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak luar atau karyawan. Seperti contoh kasus penyalahgunaan komputer yang tidak biasa terjadi di sebuah agen federal yang mengatur aspek keuangan perusahaan, yaitu Securities and Exchange Commission, mendeteksi manajer senior menghabiskan waktu berlebih untuk melihat pornografi selama jam kerja reguler. Seorang pengacara menghabiskan sebanyak 8 jam sehari untuk melihat pornografi di komputer kantornya. Penyelidikan Kongres mengungkapkan bahwa 33 staf tinggi tingkat Securities and Exchange Commission di Washington DC terlibat dalam penyalahgunaan komputer tersebut. Ironisnya, penyimpangan tersebut terjadi di saat yang bersamaan, dengan seharusnya lembaga ini memantau dan meninjau lembaga perbankan dan perusahaan lain yang terlibat dalam krisis keuangan negara. Selanjutnya, selain aset komputer yang disalahgunakan, akses ke sistem IT dapat memberikan akses pengguna yang tidak sah ke aset lain. Manajemen harus mencoba untuk mencegah pencurian yang dilakukan melalui sistem IT, seperti pencurian yang dilakukan oleh entry data transaksi yang curang, baik penyalahgunaan komputer maupun pencurian melalui sistem komputer adalah perilaku tidak etis yang harus dihindari oleh manajemen melalui kontrol internal yang tepat. Selain penipuan, masih banyak jenis perilaku tidak etis yang terkait dengan komputer, seperti berikut ini, yaitu penyalahgunaan informasi rahasia pelanggan yang disimpan dalam sistem IT, pencurian data seperti informasi kartu kredit oleh peretas, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem IT oleh karyawan untuk penggunaan pribadi atau keuntungan pribadi, menggunakan email perusahaan untuk mengirim materi yang menyinggung, mengancam, atau eksplisit secara seksual. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Yudi. Kepada Yudi, dipersilahkan. Baiklah, saya Yudi Mufti Prawira akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Influence of Internal Control System on Fraud Risk Management Among Commercial Bank in Kisiton, Kenya, yang ditulis oleh Macquarie Redemptor Gesare, Dr. Nyagol Mikel, dan Dr. Ajoy Jack Onongo tahun 2016. Latar belakang penelitian ini adalah KOSU tahun 1994 mendefinisikan pengendalian internal sebagai kontrol internal yang dilakukan untuk menjaga agar perusahaan tetap pada tujuan profitabilitas dan pencapaian misinya. Maka sistem pengendalian internal memungkinkan manajemen untuk menghadapi lingkungan ekonomi dan persaingan yang berubah dengan cepat, mengalihkan permintaan dan prioritas pelanggan, dan restrukturisasi untuk pertumbuhan di masa depan. Penulis menemukan bahwa sistem perbankan di Kenya telah semakin banyak melaporkan kerugian akibat kecurangan. Studi sebelumnya yang menyelidiki penyebab kecurangan ini telah gagal menghubungkan peran sistem pengendalian internal pada penipuan manajemen risiko. Maka penelitian ini berusaha untuk menilai pengaruh internal control system terhadap penipuan manajemen risiko antar bank di kota Kisi. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal memainkan peran penting dalam penyelenggaraan bank dan lembaga keuangan lainnya. Pada studi empiris sebelumnya yang menyelidiki penyebab penipuan ini tidak membahas secara spesifik pengaruh komponen sistem pengendalian internal terhadap penipuan manajemen risiko. Penelitian ini meneliti hubungan antara komponen sistem pengendalian internal, lingkungan pengendalian,
penilaian risiko dan penipuan manajemen risiko dengan menggunakan bank umum di Kota Kisi sebagai sampel. Pada metode penelitian digunakan yaitu metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada 15 bank di Kota Kisi dan responden dikelompokkan menjadi 3 kategori yang terdiri dari 15 manajemen cabang, 74 manajer departemen, dan 68 panitra. Hasil dan kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa internal control system mempengaruhi sebesar 67,7% penipuan manajemen risiko. Lingkungan pengendalian secara positif dan signifikan mempengaruhi penipuan manajemen risiko di mana beta sama dengan 0,391 dan p-value kecil dari 0,05. Dan penilaian risiko secara positif dan signifikan mempengaruhi manajemen risiko kecurangan di mana beta 0,401 dan p-value kecil dari 0,05. Dan studi ini merekomendasikan agar manajer bank menutup semua celah yang dapat menciptakan peluang untuk mengganggu sistem pengendalian internal dengan menerapkan kebijakan yang ketat terhadap pengendalian internal, menerapkan kebijakan yang ketat terhadap audit, dan melaporkan semua bentuk kecurangan yang dilakukan karyawan kepada otoritas investigasi yang relevan. Sekian hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.